Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani dengan NPM 183112700640168. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya tentang pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development, yang dimana studi kasusnya ini ada di SMK Negeri 11 Malang. Kasus ini ada di SMK Negeri 11 Malang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada perpustakaannya. Peneliti melihat pelayanan pada perpustakaan masih manual menggunakan buku catatan setiap kali ada yang meminjam buku. Dan dari hasil wawancara pada peneliti dengan Ibu Rahmah selaku Ketua Perpustakaan menjelaskan bahwa terdapat aplikasi SLA atau Smart Library Automation. Aplikasi perpustakaan berbasis desktop ini hanya dapat diakses oleh admin saja dan pada jam kerja saja, dan juga tidak bisa diakses di komputer yang berbeda. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka dari itu dilakukan pembangunan sebuah sistem informasi terhadap perpustakaan SMKN 11 Malang yang berbasis web dengan tujuan agar staf perpustakaan dalam pengelolaan data-data perpustakaan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, sistem informasi perpustakaan ini juga dapat memudahkan atau bisa membantu anggota perpustakaan ketika melakukan transaksi pinjam pada saat meminjam buku. Nah, pada jurnal ini ada ada metode yang digunakan, yaitu sistem informasi perpustakaan, yang menjelaskan bahwa sistem informasi ini sistem yang dapat memenuhi segala pelayanan umum di perpustakaan seperti meminjam buku dan yang lain sebagainya, sehingga petugas perpustakaan dapat memanage perpustakaan dengan baik. Sedangkan metode selanjutnya yang digunakan yaitu adalah Rapid Application Development. Definisi metode ini menurut Pressman yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengembangan software tambahan, di mana siklus pengembangannya ini relatif singkat. Sedangkan Rapid Application Development ini menurut Ibu Aswati yaitu sebuah metode pengembangan sequential linear yang menekankan siklus waktu pengembangan dengan singkat. Dan dalam pengembangan ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan syarat-syarat yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem. Jadi apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada workshopnya, yang merupakan tahapan di mana perancangan melibatkan pengguna-pengguna. Dan yang ketiga ada implementasinya, yaitu merupakan tahapan sistem yang telah disepakati dan sudah dibangun serta disempurnakan. Kemudian dilakukan pengujian dan dikenalkan kepada pengguna SMK Negeri 11 Malang. Nah, selanjutnya ada tahapan metodologi, yang dimana pada tahapan ini yaitu mengumpulkan data-data meliputi studi literatur, observasi, dan wawancara. Serta tahapan peneliti ini dilakukan dari proses awal hingga proses akhir, yaitu ada yang pertama pengumpulan data, di mana data dilakukan oleh peneliti agar kebutuhan data-data dapat dikembangkan pada sistem informasi perpustakaan ini. Selanjutnya ada tahapan penelitian, yaitu di mana serangkaian tahapan-tahapan yang peneliti lakukan meliputi metode pengumpulan data, metode perancangan sistem, hingga pengambilan kesimpulan. Nah, hasil dari aplikasi ini yaitu dapat diimplementasikan pada sistem dan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu berisi proses di mana sistem tersebut melakukan perintah sesuai yang diinginkan pengguna berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem sebelumnya. Jadi ada 19 kebutuhan fungsional yang ditambah, yaitu terdiri dari login dan logout, register, menu untuk data sekolah, menu untuk data jurusan, menu untuk data kelas, dan yang lain sebagainya. Dan aplikasi ini dapat digunakan atau diakses oleh admin, siswa, guru, dan juga staf dari SMKN 11 Malang.
Nah, perancangan pada workshop desain ini melibatkan pengguna yang menghasilkan desain sistem pada iterasi pertama terdiri dari menu sekolah, jurusan kelas, siswa, anggota, transaksi buku, dan juga denda. Pada admin dapat mengakses semua fungsi sistem yang ada, sedangkan pada pengguna-pengguna lain hanya tidak semuanya diakses gitu. Nah, selanjutnya hasil dari implementasi ini SMKN 11 Malang dapat merupakan hasil dari literasi kedua yang didapatkan setelah tadi adanya aplikasi berbasis desktop dan selanjutnya dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.